Creative, Creative เยซิระ rich network 创造力 ความคิดสร้างสรรค์ขบวนการ Creative Creative 创造 창조적인 Imioticos จองอี Meli Kain Travel Nakaku ฮาราคัน Creative Acara perdana di Kristo loh. MC-nya sih acara perdana Kristo nih. Masih ragu? Berarti yang nonton juga pada keren gak sih? for all of you. All of you. Get ready. Get ready. Sudah mulai memikirkan ke depannya, ya kan? Mulai melihat masa depannya, menata, mempersiapkan dan sebagainya. Karena salah satu dari fungsi marketing dan AD ini salah satunya itu untuk mengasah keterampilan kalian, mengasah kepekaan kalian terhadap situasi yang ada di sekeliling kalian, baik dalam bidang seni maupun dari bidang perniagaan dan sebagainya. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk panitia yang sudah bersusah payah, jerih keringatnya luar biasa ini bisa mewujudkan acara yang saya kira cukup besar ya, itu karena dapat mendatangkan dari teman-teman dari luar Kristoforus II. Gitu. Dan harapan saya semoga acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan mungkin bukan hanya ini, mungkin bisa berkelanjutan terus, maka saya pesan pada kakak-kakak OSIS sekarang dan panitia itu selalu ngajak adik-adiknya biar adik-adiknya nanti juga ikut memiliki kreativitas yang luar biasa seperti kalian itu, Juan ya, adik-adiknya diajak biar nanti kedepannya sudah ada yang bisa melanjutkan, sudah ada regenerasi. Sekali lagi semoga acara ini lancar dan bisa menumbuhkan kreativitas yang lebih luar biasa lagi. Terima kasih, Johan. Terima kasih Pak Tri untuk kata sambutannya, luar biasa sekali ya teman-teman para hadirin sekalian, kata sambutan dari Pak Tri ini. Oke, kalau gitu langsung aja kita lanjut tanpa berlama-lama lagi. Kalian pasti udah pada penasaran kan sama guest star kita hari ini, yaitu merupakan Kak Eva Alicia yang merupakan seorang pebisnis, pelukis, dan juga content creator di TikTok dan Instagram. Dalam akun TikToknya, beliau banyak membahas mengenai karya lukisan yang dibuatnya, dan juga pengalamannya untuk membuka bisnis di usia muda dan memotivasi pebisnis muda lainnya loh. Kak Eva merupakan owner dari shewearsgold.co dan juga hewearsgold.co yang bergerak di bidang customized jewelry dan sudah memiliki lebih dari 100.000 followers di Instagram lah teman-teman semua. Selain itu, Kak Eva juga sering sekali mendapatkan rekognisi atas karya lukisnya yang luar biasa. Teman-teman para hadirin sekalian pastinya bisa mendapatkan wawasan baru nih mengenai apa sih yang terjadi di balik suksesnya sebuah bisnis dan apa yang terjadi di balik layar seorang content creator, apalagi yang berhubungan dalam bidang seni. Teman-teman juga bisa banget untuk story ini talk show kita hari ini, tag SMA Extra 2, bisa tag Kak Eva dan tag aku juga. Siapa tahu yang kalian yang beruntung bisa direpost sama Kak Eva ya kan? Ya kan Kak ya? Nah, buat teman-teman nanti seiring berjalannya talk show juga, kalau misalkan ada pertanyaan bisa disimpan dulu dan nanti di akhir sesi kita akan ada sesi live Q&A di mana teman-teman bisa bertanya langsung ke Kak Eva. Kalau gitu langsung aja yuk kita sapa Kak Evanya bareng-bareng. Hai Kak Eva! Halo Joan, selamat pagi semua. Terima kasih nih udah hadir pagi-pagi, semangat banget, aku suka deh, energinya tuh positif banget. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Gimana nih Kak? Apaan sih, gue aja gak mandi, gue aja belum mandi. Saking semangatnya ya Kak Eva ya. Wah, Semangat sekali, sangat semangat. Benar. Iya. Kok Kak Eva sendiri gimana nih pagi ini kita buat teman-teman semua? Hari ini aku senang banget sih karena cuacanya cukup cerah ya, jadi mood kita ikutan bagus dan ya aku excited banget sih karena aku selalu paling excited kalau bisa ngobrol sama teman-teman yang ya mungkin lebih muda daripada aku, jadi aku bisa kayak bener-bener ngerti posisi kalian tuh karena aku udah pernah ya di posisi kalian. And I have a lot of things I want to share you, topiknya juga super menarik. So ya, kita kali ini ngobrolnya santai-santai aja sih, jangan terlalu serius-serius banget karena kayak jangan lihat aku kayak gimana banget. Mesti I'm a friend juga, jadi kita relax aja, oke? Benar. Oke. Maaf ya ada motor. Kalau gitu aku yakin teman-teman semua dan
para hadirin sekalian di sini udah pada penasaran nih sama cerita pengalaman hidupnya Kak Eva. Kalau gitu kita langsung masuk aja yuk. Mungkin dalam bidang seni dulu ya Kak ya. Gimana sih Kak boleh awal banget. mulanya bisa masuk ke dunia seni melukis? Oke, jadi ini sebuah cerita yang lumayan panjang ya. Jadi teman-teman, mungkin kalian ada beberapa yang tahu aku sebagai pemilik bisnis, tapi ada beberapa dari kalian tahu aku sebagai content creator untuk art. Dan pertanyaan yang selalu aku dapat dari dulu itu adalah gimana sih cara cari tahu passion kita? Bagaimana cara carinya? Cara aku cari tahu ini tuh sesuatu yang aku jagoin gitu. Dan aku kasih tau teman-teman, awalnya tuh aku juga nggak tahu aku bisa ini, bisa itu. Tapi ibarat dalam mencari passion, itu kayak gini, kamu nggak sadar kamu tuh bisa surfing kalau kamu nggak pernah coba surfing. Kamu nggak sadar kalau misalnya kamu tuh bisa olahraga basket kalau kamu nggak pernah coba dulu olahraga basket pertama-tama. Nah, itu yang terjadi sama aku. Jadi dulu tuh pas kecil, aku itu memang sudah ada yang namanya interest alami lah sama yang namanya dunia seni. Aku yakin semua orang itu ada interest alaminya, ketertarikan alami. Ada beberapa teman aku yang dari kecil tuh udah tertarik banget sama dunia teknologi. Jadi ya kita bisa lihat lah dari kecil tuh sebenarnya udah kelihatan. Bisa tanya orang tua kalian ketertarikan alami aku tuh apa sih dari kecil gitu. Ada beberapa teman aku yang memang tertarik banget dari kecil tuh sama dunia kayak apa ya Kak? Kayak gini, kayak mendengerin orang-orang gitu, kayak cari tahu cerita orang-orang tuh apa, gosip, kepo gitu. Itu tuh ketertarikan alami loh, jangan dihiraukan. Nah, dari dulu ketertarikan alami aku sebutnya ketertarikan alami ya, adalah sama hal-hal yang indah gitu loh. Aku tuh suka kalau ngeliat poster-poster bagus, aku suka kalau ngeliat fontnya tuh sesuai sama suatu poster, itu bikin aku senang gitu. Dan dari ketertarikan itu aku coba hobi. Aku coba nggambar dulu awal-awalnya. Kenapa? Karena kayak, ya siapa tahu aja, who knows I'm good at it. Dan ternyata, sekali aku bikin gak bagus. 2 kali, 3 kali latihan terus, ternyata udah ada instingnya, dan aku latihan terus, berhasil. Dan waktu itu tuh aku cuma percaya aku cuma bisa gambar. Aku cuma percaya aku bisa gambar sampai aku SMP. Dan ketika aku SMA, aku tuh selalu ngeliat lukis itu sebagai sesuatu yang susah. Karena kalau misalnya kalian bisa gambar dan kalian pindah alat, itu biasa intimidating rasanya, Johan. Jadi kayak, kayaknya I'm not gonna be good at it. Tapi waktu itu aku ingat ada guru Mandarin aku di sekolah, dan dia itu jago banget ngelukis ala Cina. Jadi Chinese painting gitu. Kalau kalian mau cek itu kayak apa, kalian bisa cek Instagram art aku punya art Instagram, khusus aku sharing semua progres aku tuh dari awal. Kalian bisa lihat dari jelek-jeleknya sampai ya udah mendingan lah sekarang. Itu tuh dulu aku pernah belajar pertama kali ngelukis tuh Chinese painting. Itu karena dikenal sama guru Mandarin aku, karena dia ngeliat potensi aku. Dan untungnya aku dengerin dia. Dan setiap pulang sekolah, aku diajarin sama dia untuk melukis. Dari hal-hal basic banget, dari cara pegang kuas gitu. Dan akhirnya ke bawah interested sampai sekarang. Gitu, John. Jadi sebenarnya ini semua unexpected juga. Aku kan gak sadar kalau aku gak berani mencoba. Jadi gitu sih cerita awalnya. Panjang ya. Keren. Tapi keren loh Kak, kayak maksudnya benar-benar keren banget. Kayak emang ya dicoba aja gitu ya semuanya. Karena kalau kita nggak coba, kita nggak tahu ya kan. Yang bener banget. Interest tuh yang mana gitu. Jadi kan tadi udah berhubungan sama passion dikit nih Kak. Berarti memang passion itu juga sebenarnya dari progres juga gitu ya. Apa yang kita coba itu baru bisa jadi passion kita kalau memang setelah kita mencoba. Nggak tiba-tiba ada aja terus kita suka ini tapi kita belum coba. Benar nggak sih Kak kayak gitu? Benar. Aku tuh mau bilang ke semua teman-teman di sini yang lagi mencari tahu jati diri juga ya. Kira-kira kayak, aku tuh bisa apa sih kok kayaknya aku nggak jago apapun ya. Nggak ada yang semua orang bisa tiba-tiba jago. Nggak ada orang yang lahir tiba-tiba tahu, oh ini passion aku. Nggak ada. Tapi yang ada di semua orang itu ketertarikan alami. Dan ketika kamu bisa investasi, maksudnya ketika kamu bisa usahain gitu loh, kamu taruh latihan, kamu kerja keras di interest itu bisa berbuah jadi passion. Makanya aku suka bilang, passion itu nggak akan datang ketika kamu rebahan. Passion itu adalah sesuatu proses yang aktif. Jadi dia itu nggak pasif gitu. Kamu harus cari passion itu. Dulu pas aku sekolah, kan kita tuh boleh pilih ekskul ya. Kalian boleh pilih ekskul gak, Juan? Boleh. Boleh, nah. Bener, aku tuh dulu ketika sekolah, aku tuh setiap tahun aku ganti-ganti ekskul. Percaya atau enggak, dulu tuh tahun pertama aku belajar masak. Tahun kedua aku belajar Korea. Tahun ketiga aku gak jelas banget.
Iya nggak jelas banget, meskipun ya di pelajaran Korea aku cuma disuruh nonton Running Man doang setiap hari, aku nggak ngerti. Cuman baca subtitle. Aku pernah belajar Korea agak random banget kan, masak lagi. Aku tuh gak bisa masak guys, serius, jangan dicoba-coba. Aku juga pernah coba masuk ekskul volley. Aduh, aku lagi main volley, gak bisa deh. Tapi aku coba semuanya. I try everything, dan aku bisa sadar, oke, meskipun aku tahu aku nggak jago di situ, tapi aku tahu aku nggak cocok di situ. Dan meskipun ya banyak orang tuh pikir kayak ini suatu proses yang kayak, aduh gagal terus belum ketemu. Hey, tapi good thing ya, kamu sadar sesuatu yang kamu gak suka. Like that. Aku akhirnya sadar aku tuh tidak berbakat ya dalam dunia olahraga. Aku udah deh, please, aku tuh gampang banget anak Mandy. No. Gitu. Jadi, you learn things about yourself. Dan aku rasa itu adalah proses yang mahal banget. Banyak orang yang baru menyadari apa yang mereka gak suka. Kemudian, di kehidupan kemudian. Maksudnya kayak ketika mereka agak lebih tua. Dan itu menurut aku kayak, ya kalau bisa dipercepat, why not gitu loh. Ngerti kan? Jadi kalau misalnya kita keburu tahu kayak, oke, aku nggak suka olahraga, ya aku nggak akan coba-coba gitu loh. Dan itu yang bikin aku tuh menurut aku bisa explore sampai seperti ini. Karena dulu ya teman-teman, kalau kalian tahu lukisan terpanjang aku sekarang, jadi mungkin banyak dari kalian tuh tahunya aku dari lukisan terpanjang 30 meter itu lukisan yang oke, sampai hari ini aja aku sampai setiap kali mikirin lukisan itu ya, aku kadang kaget sendiri, ngapain ya aku bisa bikin lukisan sampai 30 meter gitu. Apa gitu yang ada di otak aku. Tapi ternyata kalau di trace back ya, itu dari apa? Itu tuh sebenarnya dari waktu itu aku pernah iseng-iseng ikutan tim mural di sekolah. Jadi kalau teman-teman yang nggak tahu, mural itu tuh adalah seni melukis di dinding yang gede banget gitu. Aku iseng aja ikut. Tapi dari situ tuh aku jadi apa ya? Jadi nggak takut sama ngelukis di hal-hal yang besar. Karena aku udah terlatih, aku udah sering lah mau ngelukis triplek 3 meter, 5 meter, aku udah pernah sama tim aku. Udah sering dilombain juga. Jadi ketika bikin lukisan sebesar itu, 30 meter, itu sebenarnya adalah persiapan yang udah aku lakukan dari zaman aku sekolah. So that's why I think it's really important buat mencari passion. Aktif. Coba aja semuanya. Maybe you don't find what you like, but you find what you don't like. And that is equally as priceless. Menurut aku. Gitu. Semoga applicable ya. Relatable banget sih. I mean kalau buat aku sih, menurut aku relatable banget. Dan aku yakin teman-teman yang menonton di sini juga pasti merasa relatable. Dan memang ya seperti itu ya, nggak tiba-tiba ada aja gitu tuh passion. Harus kita cari memang. Yang kita semua punya tuh adalah ketertarikan alami ya Kak, bener ya? Nah dari situ, Benar. dari pengalaman itu mungkin kita nggak dapat apa yang kita suka, tapi kita dapat apa yang kita nggak suka. Jadi kita tahu kita nggak bakal coba ini lagi nanti. Kayak gitu ya Kak ya. Wah keren banget sih, Kak. Exactly. Benar-benar. Aku udah cerita, ada temen aku sebenarnya. Jadi dia tuh punya ketertarikan alami, dia dari dulu selalu bingung ke aku. Kayak, Fa, gimana dong? Aku pengen banget bisa berkarir juga. Kayak, I don't know, find something I like. Soalnya kayak setiap hari aku ngerasa hidup aku gini-gini aja gitu. Kayak sekolah, tidur, terus abis itu nonton drakor. Terus aku bilang ke dia, kamu sadar gak? Kamu udah ada ketertarikan alami itu. Apa? Dia bilang, apa nonton drakor? Aku bilang, iya nonton drakor. Nih, gini loh, dia tuh nonton drakornya sampai obsessed. Sampai dia tuh bisa bahasa Korea gara-gara nonton drakor. Aku tahu nih, ada beberapa dari kalian nih. Ya? Itu sih Iya. something nih. Pasti nih ada beberapa dari kalian yang suka nonton anime atau suka nonton Korea sampai hafal bahasanya. Alright, mungkin menurut kalian itu kayak sesuatu yang gak biasa. Menurut aku itu sesuatu yang luar biasa loh. Kenapa? Kalian belajar bahasa. Itu something yang, wow, aku sampai hari ini mau belajar Mandarin aja kagak bisa-bisa guys. Kayak, no matter how hard I try. Berarti kan udah ketertarikan alami. Dan kalian tahu gak apa yang terjadi sama teman aku yang suka Korea itu? Dia bisa bahasa Korea dan aku bikin dia sadar. Dia tuh ternyata suka sama budaya Korea. You know what she did? Dia jadi interested banget dan belajar bahasa Korea lebih dalam. Dia benar-benar into it. Dan dia selama dia sekolah, kayak lulusan selama gap year, kan itu kemarin baru lulus corona kan. Dia ngajarin temen-temen di sekitar dia, dan kayak apa follower dia followernya ya adalah kayak 300-an, 400-an gitu, ada aja yang mau belajar Korea. Dia buka tutoring. Lumayan, sebulan dapat 2-3 orang, itu udah oke banget. Itu income tambahan. Jadi dia cuma nge-zoom aja ngajarin bahasa Korea, itu jadi income, jadi karir. Dan dia apply beasiswa di Korea. Cuman dari suka drakor doang, dan ngerti bahasa Korea. Apply beasiswa dan diterima di beasiswa Korea. Itu jadi, iya, dan bukan cuma itu. Dia sekarang di sana jadi translator untuk bahasa Korea dan Indonesia. Sehebat itu kan.
dari interest simple loh padahal, dan dia jadi ketemu jati diri dia, dan dia jadi menemukan value. Dia nggak ngerasa sedih lagi kalau dia tuh cuma manusia yang suka drakor. No, you all have something you like. Contohnya kalau kalian suka gaming gitu, wah, aku nggak usah sebutin berapa banyak temen aku dari gaming yang akhirnya ya sadar mereka tuh suka gaming, dan mereka kira kuliahnya pilihnya kayak animasi, atau mereka pilihnya coding, karena mereka sadar mereka tuh orangnya suka kutak-katik. Kutak-katik itu sesuatu loh, aku nggak suka kutak-katik. Kayak, mohon maaf, kalau misalnya aku dikasih komputer, disuruh kayak setup-nya aja, aku males guys. Nih bahkan ya, iPhone, kayak kalau iPhone kan di backup kan, dan kalian biasa nggak backup dulu tuh di laptop. Aku orangnya mageran guys, aku nggak bisa kutak-katik, aku nggak pintar gitu, dan aku sadar itu. Jadi aku nggak backup adalah kalau misalnya bahasa di HP baru, itu berarti aku di HP baru, aku nggak backup lagi. Capek, nggak ngerti gitu. Mah, ketertarikan alam itu ada guys. Jadi buat teman-teman yang datang ke talk show ini dan pikir kayak aku nggak bisa apa-apa, I hope after this talk show kita bisa berubah ya John ya. Kayak Benar. ada lah confidence sedikit gitu. Tersadarkanlah sedikit dari apa yang kita jalankan sehari-hari, apa sih yang menjadi ketertarikan alami kita yang bisa kita dalami gitu. Exactly. Ya kan? Nah, kalau itu kan tadi dari passion, dari bidang seni juga ada menyinggung passion, bakat, terus seni juga. Kalau misalkan dari bidang bisnis, gimana nih Kak? Cerita awal mulanya bisa sampai bikin bisnis sendiri, apalagi di usia muda gitu. Oke, interesting. Jadi bisnis itu aku tahu adalah mimpi dari banyak dari kalian di sini. Dulu pas aku kecil juga, aku sama mimpinya apa? Aku mimpi jadi pengusaha. Karena gini, gak muluk-muluk Joan, kita semua pengen jadi orang kaya, gitu kan? Dan biasanya kita lihat orang-orang kaya adalah semuanya pengusaha, gitu. Tidak bisa dipungkiri. Dan aku iya. Dan ini banyak banget teman-teman di sini pasti pemikiran pengen jadi pengusaha juga. Dan aku kasih tau aja teman-teman, menjadi pengusaha itu meskipun kelihatannya enak ya, itu adalah suatu proses yang aku tuh bahkan aku sempat nyerah pengen jadi pengusaha. Dan kalau kalian lihat bisnis aku sekarang, She Wears Gold sama He Wears Gold, itu ya memang kita sekarang sudah Shopee Mall, kita sudah ekspor ke luar negeri, kita sudah mempunyai ratusan ribu followers di Instagram dan di Shopee. Ya, kalian lihat enaknya. Tapi kalian tahu gak, aku dulu pernah gagal 2 kali. Yes, aku pernah gagal 2 kali bikin bisnis. Dan it was so embarrassing, honestly guys. Aku cerita ya. Jadi awal-awal tuh aku bikin bisnis ketika aku umur 11 tahun, teman-teman. Aku mulai bisnis ketika aku umur 11 tahun. Itu benar-benar kelas 6 SD. Yes, 6 SD. Aku bikin bisnis perhiasan. Jadi waktu itu aku bantu-bantu kakak aku. Nah, bisnis perhiasan itu kalau kalian tahu, aku nggak tahu sih kalian tuh masih ingat atau enggak, tapi sekitar tahun 2012 gitu ya, ada tren choker. Jadi kayak benar-benar masih zaman aku itu. Iya, dulu tuh aku tuh jualan choker, jadi kayak yang dirakit, jadi cuma tali hitam gitu teman-teman, dan ada charm kecil. Dulu tuh nggak tahu kenapa sempet nge-hits ya, dan dulu juga ada kayak tattoo choker gitu. Dan aku tuh belajar ngerakit dari situ. Aku belajar ngerakit, aku ingat banget aku kelas 6, kelas 7 SD tuh, 7 SD, mana ada 7 SD? 7 SMP, aduh, error ya bun, masih pagi. Aku tuh pagi-pagi ya, sebelum sekolah, aku ngedrop dulu barang aku di agen pengiriman. Terus, seharian, aku taruh tuh di Instagram bio, baru mulai jawab chat jam 3, karena aku sekolah. Dan jam 3 aku baru nyalain HP dan aku balas-balasin chat. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang kenapa aku bikin bisnis waktu itu pertama gara-gara aku diajak kakak aku aja sih, simple itu. Dan gara-gara keluarga aku juga dari keluarga pengusaha. Dan mereka selalu terapin di diri aku, kalau misalnya kamu pengen sesuatu, kamu harus fight for it. Jangan tangan di bawah terus. Suatu hari kamu akan menjadi seseorang yang hebat. Dan orang yang hebat gak akan tangannya selalu di bawah terus. Kamu harus menjadi orang yang tangannya di atas, bisa memberi. Itu yang orang tua aku selalu tekenin aku dari kecil. That's why aku juga dari kecil tuh selalu ngerasa kayak ya gak enak lah kalau minta uang jajan terus sama orang tua. Gitu. Dan aku tahu banyak dari teman-teman di sini juga pasti pernah ngerasa kayak gitu. Dan that's why we're having this conversation, karena you guys also want your own income, right? Exactly. Nah, itu aku tahu, dan dari situ tuh aku bikin usaha kecil-kecilan sendiri, dan it was good, it went well actually. Kayak dulu seminggu aku bisa jualan ya adalah sekitar 20-30 per hari. Aku yang inget banget aku pulang sekolah tuh kayak happy banget lah ngurusin bisnis aku gitu. Dan tapi itu gagal bisnis pertama karena aku itu tidak pintar sama yang namanya time management dulu.
ketika aku pindah dari SD aku ke SMP, I struggle a lot with my priorities. Dan gara-gara itu, I lost interest ke bisnis aku juga, dan akhirnya mau gak mau bisnis itu gagal. Dan sampai hari ini aku udah banyak banget stok bisnis aku di rumah yang kayak masih gak pakai dan rugi. Yes. Dan aku di situ berpikir di poin itu, ketika kegagalan pertama at such a young age ya, I feel like okay, aku tahu ini, siapa tahu ini sesuatu yang aku gak suka. Ngerti kan? Kayak kemarin aku udah bahas, aku gak suka olahraga. Apa ini sesuatu yang aku gak suka? Enggak. Aku bilang ke diri aku, no, it's not something you don't like. You like this, tapi you just learn something about it that you can avoid in the future. Gitu loh. Kamu tahu sesuatu tentang ini, dan apa yang berarti kamu fix di berikutnya adalah time management. Di bisnis aku yang kedua, aku mulai lagi, coba lagi. Who knows? Aku sukses di kali ini. Bisnis aku yang kedua, aku jualan notebook. Namanya dulu The Paperman. Dan aku dulu jualan notebook custom. Kenapa? Waktu itu tuh aku lagi mulai belajar desain lah, dan desain digital. Dan aku custom tuh, jadi jualan notebooknya tuh kayak kalian kalau misalnya ulang tahun, ada temen ulang tahun, kalian pengen pesen pakai muka dia gitu, satu halaman, I can design it for you, gitu. Dan bisnis itu gagal, karena itu sesuatu yang aku sadar juga, itu kayak 1 tahun, dan aku ngerasa on and off banget, karena aku gak suka sama yang aku jalanin. Aku cuman fokus sama profit, aku cuman fokus sama kayak, ya just doing it for the sake of the money. Akhirnya aku nggak passionate dalam produknya, aku nggak passionate dalam ngembanginnya, dan akhirnya gagal. Dan by that time aku benar-benar kepikir guys, kayak oke, pengusaha is not my lane, kayak kapok lah. Dan ketika semua orang di dunia itu, semua teman-teman kamu udah tahu kamu pernah bikin bisnis 2 kali dan pernah gagal, it takes a toll on you. Kamu jadi takut untuk mencoba lagi karena kamu takut dicap kegagalan lagi. And that's what happened to me, gitu. Aku sedikit cerita, dulu, bukan dulu sih, kayak 2 tahun yang lalu, aku itu sempat ngalamin prom. Semoga teman-teman bisa ngalamin prom juga ya, kalau ada nih ya, proman. Aku tuh sempat ke prom, dan aku dapet SASH award gitu, untuk most likely to be billionaire before 30. Wow, hebat kan, dapet SASH kayak gitu, kayak siapa yang gak mau dianggap kayak paling prospektif ya untuk jadi sukses. Oke, tapi kalian tau gak, itu tuh gak pure. Gak pure orang-orang yang actually mau support aku. Aku tahu ada banyak banget teman-teman aku yang vote aku as a joke, sebagai bercandaan. Kenapa? Karena mereka tahu aku orang yang pernah gagal bikin bisnis 2 kali. Dan they think that I'll never be successful. Gitu. So, I experienced those tuh, yang kayak gagal, gak pede, insecure, name it, I experienced it. Tapi when you try to turn your bad experiences jadi sesuatu untuk diri kamu, kamu tahu apa yang aku first ketika aku mulai She Wears Gold, aku mikir apa? Oke, dari bisnis pertama kenapa gagal? Let's fix it. Time management, fix it. Harus nggak mau tahu, harus disiplin, harus konsisten. Yang kedua, something that I like. Aku udah nggak boleh setengah-setengah lagi. Aku nggak boleh fokus sama profit. Dan dari bisnis kedua ini, aku tuh sadar kalau ternyata masyarakat Indonesia tuh suka banget sama dunia custom. Jadi they like everything custom. They like, kalau mereka bisa custom itu buku dalamnya, punggung bukunya, covernya, belakangnya, dia pengen custom. Itu yang aku sadar tentang orang Indonesia. Dan dari bisnis aku pertama juga, yang pertama yang perhiasan, aku sadar kalau aku suka banget sama perhiasan nih. Kalian bisa lihat sendiri, aku tuh manusia yang kayak tante girang ya. Jadi aku pakai cincin, pakai gelang, pakai kalung. Padahal ini jam 7 pagi loh. Ngapain coba? Pakai 2 lagi gelangnya. Karena aku suka banget sama perhiasan. Dan itu setelah aku sadar, berarti tuh aku suka perhiasan dan orang Indonesia suka custom. Apa yang bisa aku dapetin? Perhiasan yang bisa di custom. Benar. Dan akhirnya bisnis aku yang ketiga, aku combine 2 pelajaran aku dapat, aku jadiin She Wears Gold dan He Wears Gold. Jadi dari situ dulu ada cerita kegagalannya. I would like to let you guys know that, supaya kalian nggak, you're not intimidated by the success, but you know the struggles that went with it, gitu. Gitu sih ceritanya. Aduh, emang panjang-panjang ya jawabannya ya, karena semuanya pertanyaannya jernih semua nih, Say. Jadi panjang. Gak apa-apa, kan ini sesi pertama memang sharing-sharing, gak apa-apa Kak. Senang kita dengerin sharing-sharing dari orang yang sudah bisnis ya. Udah gak kerasa nih, ini waktu kita sebenarnya tinggal 6 menit lagi nih Kak untuk sesi yang pertama ini. Udah hampir 30 menit kita berbincang-bincang loh Kak. Gak kerasa banget, asik banget kita ngobrol-ngobrol bareng ya.
Nah, untuk pertanyaan Iya. terakhir nih, mungkin bisa jawab secara singkat aja. Jadi kan udah tersinggung tentang bisnis, kalau misalkan bisnis itu juga nggak langsung tiba-tiba bisa jadi successful kan, ada tahap-tahap yang dilewati sama Kak Eva gitu, untuk Mhm. membuat suatu bisnis yang successful sekarang. Nah, di bisnis yang sekarang pastinya aku yakin ada ups and downs-nya juga ya Kak, masih. Nah, itu tuh mungkin boleh diceritain secara singkat Kak, ups and downs-nya gimana? Di saat apa yang bikin Kakak senang atau di saat apa yang bikin Kakak agak sedih gitu tentang bisnis Kakak? Yeah, definitely ya, kayak running a business is not easy, karena ada hari-hari di mana sepi, di mana hari-hari kamu insecure sama jualan kamu, itu awal-awal doang sih. Sekarang harus pede, mau nggak mau. But when you're down, kamu butuh yang namanya grit. Kalau kalian nggak tahu, itu adalah pengen melakukan sesuatu ketika kamu lagi nggak mau melakukan itu. Itu yang sebenarnya konsisten. Itu yang harus kamu pegang selamanya. Grit itu wanting to do something when you're not feeling like it. Ketika nggak ada yang support kamu, ketika nggak ada yang tepuk tangan untuk kamu. Yes, ketika kamu awal mulai bisnis, mungkin teman-teman kamu support. They clap hands, mereka bantu repost instastory kamu. Ada penjualan pertama dari teman-teman dan circle keluarga. And then after that, kamu ketika harus cari orang-orang yang gak kamu kenal untuk beli jualan kamu, you feel down. Kenapa? Karena kamu kayak mulai dari nol lagi. And you feel like, oh, gak ada gitu. And that's something that you experience with daily gitu loh. Jadi having grit is really important. GRIT. Google it. I don't know. Tattoo it in your head. Grit is really important. So when I feel down, I always remember kenapa aku mulai. Dan aku juga selalu ingat siapa yang pengen aku bahagiain. Dan you know what? That keeps me going sih. Biasa kuncinya ada di orang tua dan di orang-orang yang bukan cuma diri kamu. Karena kalau kamu cuma fokus ke diri kamu, ups and downs diri kamu, you will not go anywhere. Trust me. I've been there, I've experienced. Aku pernah ngalamin di titik udah punya cukup banyak uang, udah cukup punya banyak followers, and I lost track of who I am. Kayak ya udah gitu. So what? All the money, all the followers, tapi for what? Jadi focus your life untuk jadi manfaat untuk orang lain. Jadi itu juga sekarang kunci aku buat ngejalanin bisnis. Aku selalu ingat, by having more money, by having more my business grow, aku bisa bantu karyawan aku bisa bantu orang tua aku bisa bantu orang lain juga. So make your life purposeful. Itu salah satu the hard way that I learned it actually. Gitu sih, up and down-nya ya ada banyak. Up and down-nya ya kalau sales gitu kan. Sebentar lagi aku jadi fan girl Kak Eva di sini. Oh, Nanti aku fan jangan. girl di sini. Hanya daging yang lemah. Tapi benar sih, benar. Memang secara ini kalau kita harus memaksakan diri untuk melakukan apa yang sedang tidak ingin kita lakukan, itu benar banget. Itu yang namanya konsisten dan komitmen tuh sebenarnya di situ ya. Itu yang susahnya gitu. Dan juga saat kita harus memikirkan apa yang kita bisa berikan untuk orang lain, kayak ibaratnya berkat yang bisa kita berikan untuk orang lain gitu. Karena kalau kita cuma fokus sama diri kita sendiri, memang tidak akan kemana-mana ya, benar ya Kak Eva ya. Dan gak akan puas, itu sesuatu yang aku percaya. Betul. Karena aku pernah di situ dan gak akan puas. Duit sebanyak apapun gak akan cukup untuk kamu. Kamu akan pengen lebih banyak duit lagi, dan udah gitu aja. That's why banyak orang kaya yang kalian tahu, Elon Musk, Jeff Bezos, kenapa hidup mereka gak bahagia? Because they don't focus on others, they focus on themselves aja gitu. Makanya hidup mereka, their personal life can get behind gitu. Never let go of your own personal life. Itu yang bikin kamu jadi, karena when we leave this earth ya, kamu tinggalin apa? You just leave your purpose, you leave your legacy. So start that, have that heart buat jadi service gitu lah. Strength is for service. Itu keep it. Betul. Gitu sih. Keren banget. Keren banget Kak Eva. Enggak, aduh. So bijak aja ini. Enggak lah, itu semua berdasarkan pengalaman yang memang Kak Eva sudah jalankannya. Dan aku sih mendapatkan banyak banget insight ya, walaupun dari 30 menit pertama ini, baru 30 menit pertama teman-teman semua. Dan aku yakin teman-teman dan para hadirin sekalian juga merasakan apa yang aku dapatkan nih di sini. Nah, setelah ini kita akan menonton satu video karya nih Kak, dari murid SMA Santo Kristoforus II mengenai filosofi sekolah. Kita akan menyaksikannya bersama-sama dengan teman-teman dan juga para hadirin sekalian di sini. Kalau gitu, langsung aja kita nonton videonya bersama-sama. Alright.
Semuanya berubah semenjak virus itu datang mewabah. Gak kerasa ya udah setahun lebih kita gak sekolah. Kangen banget sama momen-momen bareng di sekolah, mulai dari main bareng, belajar bareng, sampai bolos bareng. Sekarang cuma bisa komunikasi lewat telepon atau conference call. Tapi gak apa-apa, kita bisa melepas kangen kita dengan bikin karya yang bermakna. Yang pastinya tentang sekolah kita tercinta, SMA Santo Christophorus II. Di sini kita gambar situasi di sekolah kita dan murid SMA Santo Christophorus II yang pakai seragam khas sekolah kita, yaitu kotak-kotak. Latar belakangnya ada di depan lapangan futsal sekolah. Ada pos satpam, gedung sekolah, gerbang, dan lain-lain. Nah, untuk warnanya sendiri, kita memberi warna yang cenderung cerah dan kalem gitu ya. Warna-warna itu untuk menandakan bahwa kita anak-anak muda yang sangat berpotensi dan masih banyak yang perlu diasah di dalam diri kita. Oleh karena itu, dengan bersekolah di Santo Christophorus II, kita bisa lebih dibantu dan dipandu untuk mengembangkan diri kita. Di gambar ini, kita juga ada menambahkan cahaya-cahaya matahari yang maknanya adalah sebagai tanda bahwa pendidikan yang benar merupakan sebuah pelita di dalam kegelapan. Kadang-kadang kita bingung dan gak tahu tujuan atau potensi diri kita itu apa. Saat itu rasanya kita ada di dalam kegelapan. Tapi kita harus ingat, selalu akan ada orang yang menarik kita untuk melewati kegelapan itu. Dalam gambar ini, orang itu kita gambarkan sebagai murid sekolah Christophorus. Kenapa? Seperti lambang sekolah kita sendiri, yaitu Santo Christophorus yang suka membantu, kita mau menerapkan filosofi itu ke dalam gambar ini, yang berarti SMA Santo Christophorus II itu membantu kita mengasah potensi diri dan berkembang bersama menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Aku Vanessa, Aku Yola, dan inilah karya kami. Wah, keren banget gak sih Kak itu videonya, apalagi sama back sound-nya ya, bener-bener bikin jugup-jugup gitu, dan juga relatable banget karena memang sekarang kan di situasi pandemi ya. Kalau menurut Kak Eva gimana nih? Mungkin boleh dikasih pendapat singkat tentang video karya tadi. Wah, aku kayak, ya ampun, ini kalian masih sekolah. Kok bisa bikin gituan? Hah? Aku kayak, ini kelas berapa kalian? Izin tadi. Tadi yang bikin itu kelas 12. Astaga, aku kelas 12 ngapain ya? Great job guys, aku benar-benar salut. Itu digital art ada pakai HP lagi. Aku aja yang lihatnya deg-degan guys. Ya ampun, jadi malu sendiri-sendiri. Keren banget. I love the video so much. You guys did such a great job. Digital art sebagus itu susah loh bikinnya. Kayak tadi aku ngeliat ada light-lightnya gitu. Bagus banget. Dan artinya juga dalam ya, bukan cuma bagus, tapi ada artinya juga nih. Aku setuju banget sama Kak. Sangat Beda lagi ada kalau storytelling misalnya aku yang gambar ya. Beda cerita kalau aku yang gambar. Agak enggak tidak berbentuk. Tahu gitu. Ini boleh nih teman-teman juga dong bantu hype up mereka juga dong. Kasih reaction, jempol, senyum, apa gitu. Betul. Kita harus saling membangun positif guys. Yes. Benar. Aku juga ingin mengimbau teman-teman untuk open kameranya yuk, supaya kita bisa saling tatap-tatapan ya. Kak Eva bisa lihat kalian semua juga bisa lihat Kak Eva di sini. Oke Kak, kalau gitu selanjutnya kita udah buka question box kan nih Kak ya. Waktu kemarin-kemarin nih di Instagram nih ada beberapa pertanyaan nih dalam question box ini. Kita akan mulai masuk ke sesi Q&A ya. Nah, ini ada dari Isabel Rizna 12. Dia tanya, pernah insecure nggak sama pencapaian selama jadi content creator sama pelukis? Oke. Insecure pastinya ada. Tapi insecure itu kita harus lihat bibitnya dari apa. Pasti ada alasan kenapa orang bisa insecure. Dan alasannya mesti adalah ketika kamu compare diri kamu sama orang lain. Dan kita bisa avoid itu. Aku selalu bilang ke orang-orang, jangan coba paksain kamu tuh untuk gak compare ke orang lain. Kita secara manusia, secara nalar itu pasti kita akan ada yang namanya perbandingan. And that will always happen. Mau di dunia kerja, mau kamu let's say in a relationship gitu. Kamu kan selalu membandingkan. Tapi ingat, yang kunci untuk hidup bahagia adalah sebenarnya being grateful. Kamu being grateful of where you are dan sabar sama berproses juga.
Jadi ketika aku ngeliat ada content creator yang jauh lebih hebat dari aku, followers lebih banyak, terus kayak mungkin kayak pencapaiannya juga lebih tinggi, jangan dijadiin itu sebagai kayak titik patokan dan itu jadi kayak oke, dia hebat berarti aku jelek. No, dia hebat berarti aku juga bisa seperti dia. Dan coba dari situ kamu telah kira-kira tuh steps apa sih yang dia lakukan, what did she do differently, what did he do differently, sampai dia bisa sampai di titik itu. Oh, dia berarti orangnya lebih konsisten, dia bangun lebih pagi, dia plan lebih baik waktu dia, I will start doing that, gitu. So insecurity is not the end. Insecurity is a symptom. Insecurity itu adalah gejala dari sesuatu yang harus kamu fix di sini dan di sini. Dan tentunya di kehidupan sehari-hari kamu. So insecure yes, tapi aku insecure maksimal aku combolin aku 1 menit. 1 menit, and after that I pick myself up, gitu. Itu karena di hidup ini akan selalu ada orang yang dijago dari kamu nggak akan be the best at everything. It's just life, gitu. Nggak apa-apa. And it's okay to grow slowly. Banyak orang tuh nggak sabaran untuk grow slowly loh. Itu butuh kesabaran dan hati yang besar, dan tentunya kerendahan hati untuk sadar kalau, oke, untuk menjadi seseorang hebat, butuh ambil tangganya. Gak ada liftnya gitu loh. Dan gak semua orang mau sesabar itu. Makanya akhirnya banyak yang menyerah di jalan. Kalau aku nyerah ketika followers aku baru 20, I don't think I'll be here right now. Kalau kalian tahu, dulu aku bikin video TikTok, it took me 40 videos. 40 video pertama baru aku sampai 1 video yang FYP. Dan itu 40 video pertama itu bukan main-main. 40 video itu kalau kalian scroll ke bawah, sekarang sih ya udah ribuan view-nya, karena kan follower aku jadi banyak dan banyak yang stok kan. Tapi dulu tuh follower view-nya cuma kayak puluhan gitu. Dan itu aku nggak main-main. Aku dulu bikin actually konten. Aku dulu sempat bikin konten masak. Lucu kan? Please jangan dibahas lagi. Jangan ditonton. Aku jangan scroll, aku malu. Aku dulu sempat bikin konten masak. Aku dulu sempat bikin konten make up. Lucu kan? Aku bikin konten make up. Aku dulu sempat bikin komedi. Aku coba ngelawak. Aku bisa ngelawak guys. Dan aku pernah coba all types of content lah. 40 lebih. 50 lebih kayaknya. Dan baru dapat 1 yang FYP itu setelahnya 40-50 video pertama. Insecure? Awal-awal? No. Tapi, yes, but I push through. Gitu kan. Kuncinya adalah push through. Gitu. Iya, dulu aku sempat bikin konten prank juga guys. Tuh ada yang ingat tuh, aku sempat bikin konten bareng kakak. Ada penonton setia, follower setia ya di sini ya ternyata ya. Keren sih. Trial dan error. Insecure tuh selalu ada, tapi harus dipaksa gitu, harus kayak disadarkan gitu kitanya. Kayak jangan insecure terus lah gitu, harus memang punya kesadaran ya. Oke, kalau gitu nih, aku yakin pertanyaan yang setelah ini itu bakal relatable buat teman-teman semua tentang time management. Gimana sih Kak tips and triknya untuk membagi waktu kuliah, bisnis, dan tetap berkarya? Alright, okay. Take notes everyone, because this is the daging, alright? Benar. Karena aku tahu semua anak muda zaman sekarang di sini, kalian want to be everything. You guys pengen punya bisnis, kalian pengen bisa sukses sini, pengen punya me time, pengen punya apps. Nggak tahu lah ya, banyak nih yang lagi quarantine, lagi workout semuanya. Dan kalian semua pengen everything to happen at the same time. But let me tell you this, teman-teman. Kalian nggak bisa maju di semua aspek kalau kalian nggak fokus di situ dulu. Itu dulu pertama. Nggak boleh terlalu serakah. Jadi gimana caranya biar kita nggak serakah, tapi tetap ngerasa kalau kita tuh tetap produktif, itu adalah dengan planning yang bagus. Planning yang bagus itu ada banyak tekniknya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang lebih ngefek kalau misalnya kalian bikin buku. Ada beberapa dari kalian yang lebih cocok bikin planner di tembok. Itu sebenarnya di depan aku tuh ada tembok yang ada planner. Kayak kenapa? Kalau aku sih simple, karena aku bangun tidur, aku kalau misalnya mau kerja ya, kalau nggak bangunin badan dari ranjang, aku malas gitu. Jadi aku taruh di tembok gitu, biar aku terpaksa bangun gitu. Ada juga yang bentuknya di notes, ada juga yang bentuknya di memo. You have to find the one that suits for you. Dan karena aku tipe orangnya bosanan juga, aku punya planner banyak. Aku punya di tembok, aku punya di buku, aku punya di iPad, aku punya di iPhone, supaya aku tuh gak gampang bosanan dan aku gak cepet asosiasikan satu benda dengan stres. Karena itu gampang banget. Banyak teman-teman di sini pasti overwhelmed dengan planning ya. Setiap kali ngeliat buku agenda tuh pasti ngerasanya stres. Jadi kayak gak mau dilihat gitu. Kalian harus harus punya pengalaman yang positif, harus punya positive correlation with your planner supaya kalian gak ngerasa overwhelmed. Dan kedua, kalian itu harus list namanya priority management.
kalian boleh Google priority management itu apa, tapi basically priority management itu adalah teknik mengatur kebutuhan sehari-hari kalian dalam order penting gak penting, urgent dan gak urgent. Jadi kalian bagi itu. Ada X sama Y axis-nya, kalian tinggal kurang lebih di situ, dan itu nanti lama-lama akan jadi constantly menjadi refleks lah untuk setiap hari taruh prioritas paling utama duluan dan paling urgent. Dan ketiga adalah train yourself to do difficult things. Jangan terlalu tempek sama diri kalian. Kalian tuh bisa kok bangun pagi jam 7 dan kelarin semua PR kalian sampai jam 9, lalu kalian have fun. Dari jam 9 sampai seharian kalian bisa. Gitu loh. So, train yourself to do difficult things dulu pertama-tama. Jadi dari yang susah ke gampang. Itu works for me. Dan aku tanya teman-teman aku, banyak kan itu works for them juga. Gitu. 4. Don't forget to take breaks. Oke, karena banyak orang akhirnya burn out ketika mereka kebanyakan kerjaan, dan akhirnya ada beberapa yang butuh liburan lama banget karena mereka terlalu banyak kerja dan mereka ngerasa capek. Jadi jangan lupa untuk schedule breaks juga, rest. Makanya banyak orang nanya kan kayak, kakak pernah gak sih hampir perlu take time sampai ekstrim banget sampai ngelibur bla 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 bla. I try not to. Aku nggak pengen kerjaan aku jadi nggak sesuatu yang enjoyable. Aku nggak pengen kerja terus dan akhirnya kerjaan aku itu jadi sesuatu yang negatif dan aku harus cari sesuatu yang bikin aku happy. I have to find a way to incorporate kehidupan yang happy dengan kerjaan. Dan itu teknik supaya bikin itu tuh lebih sustainable, lebih maintainable. Jadi jangan lupa untuk taruh istirahat di situ. Gitu. Dan terakhir, menurut aku ini different for everyone. Jadi gak apa-apa, it takes time for you to be able to time manage well. Aku sendiri masih berubah rutinnya setiap hari. Tapi yang penting kalian put effort setiap hari, 1% aja. Dan kalau kalian regress, let's say, aduh hari ini aku nggak produktif, don't beat yourself to it. Plan better, dan kuncinya adalah konsisten ke diri kalian sendiri. Consistency, sekali dua kali kalian coba rutin ini dan it doesn't work, of course, it will not work. But if you do it every day, habit, itu adalah sesuatu yang dibangun setiap hari. Yang unconscious itu adalah basically ya, yang kalian pengen lakukan sekarang itu adalah program otak kalian, dan kalian nggak sadar kan di program otak kalian tapi nanti lama-lama badan kalian autopilot. Dulu pas kalian zaman sekolah juga kalian kan udah autopilot tuh, bangun pagi ganti seragam udah nggak kalian pikirin, tapi itu jadi beban. Tapi ketika pertama kali ngelakuin itu nggak susah banget. That's what I did gitu loh. Aku pertama-tama memaksa diriku jadi seproduktif ini karena aku udah punya tanggung jawab, aku punya karyawan, aku juga punya tanggung jawab ke manajer aku, endorsean, brand deal. It was hard, tapi lama-lama jadi habit and I find enjoyment, dan lama-lama jadi beautiful gitu guys. Jadi ada beberapa step di situ, jangan lupa diingat terus dan dicatat. Time management. Benar. Sebenarnya kuncinya memang susah ya untuk time management itu, dan itu adalah progres dari habit atau kayak kita memprogram otak kita sendiri gitu. Nah, kita ada pertanyaan lagi nih Kak, tentang tips and trick juga nih. Mungkin menjadi pertanyaan terakhir untuk sesi Q&A kita yang dari question box ini. Dan selanjutnya kita akan buka sesi live Q&A ya teman-teman semua. Pertanyaan boleh disiapkan dulu nih dari sekarang. Dan juga, gimana sih Kak tips and trick? Ini sangat praktikal nih Kak. Gimana sih Kak tips and trick untuk mencocokkan warna dalam melukis? Wow, ini praktikal banget ya. Kuncinya adalah pertama latihan. Dan ini yang aku bilang sekali lagi, kalau kalian mau bener-bener jago di sesuatu, belajar dari basicnya dulu. Jangan selalu ambil jalan pintasnya. Dulu pas aku pertama kali mulai ngelukis, ada sebenarnya kalau, ini aku tahu banyak teman-teman di sini gak ngerti ngelukis, tapi basically kalau dalam ngelukis itu kita ada yang namanya teori warna. Jadi kita belajar biru merah campur jadi ungu, kuning sama hijau jadi apa gitu. Dan ada teknik gampangnya, yaitu membeli semua warna yang udah jadi. There is an easy way out. Aku bisa aja beli jadi gitu. Tapi what I did itu enggak. Aku paksain diri aku untuk pakai 3 warna primer aja. 3 warna primer itu bisa membuat semua warna di muka bumi ini. Dan 3 warna primer itu biru, merah, dan kuning. Dan aku benar-benar maksa diri aku pakai 3 warna itu. Aku belajar untuk mencampur semua warna di dunia ini sampai akhirnya bisa semua. Dan jadi hafal mati di otak. Dan itu adalah base yang kuat gitu loh. So sebenarnya untuk latihannya, untuk mencocokkan warna, practice from the basic. Gak ada instant way out, belajar dari warna primer. Karena dari warna primer, you guys can do anything, you guys can learn anything. Lukisan 30 meter aku itu, kalian lihat ada banyak banget warnanya. Itu dari warna primer mostly. Aku nggak pakai warna-warna dari tab gitu. Jadi belajar, dan itu dia, bersabar sama diri kalian. Nonton YouTube sering-sering. Zaman sekarang tuh ilmu bisa didapat dari mana aja. Aku belajar lukis juga otodidak. Di YouTube banyak, di Pinterest banyak, di TikTok banyak. Gunakan HP kalian bukan cuma buat nonton film atau kayak buat ngechat atau buat nge-stalking mantan gitu. Tapi ya dipakai untuk edukasi lah.
Mumpung kalian masih muda, guys. Benar-benar. Betul-betul. Memang semuanya harus di-start from the basic ya. The base is important. Fondasinya tuh penting gitu. Untuk start apapun dan termasuk juga untuk mencocokkan warna tips and trick ini. Oke nih Kak, kan tadi pertanyaan terakhir nih untuk yang question box di Q&A. Question box di Q&A, question box di Instagram Q&A-nya. Nah sekarang kita mau open nih live Q&A untuk teman-teman para hadirin sekalian. Mungkin yang mau nanya langsung, boleh aja nih langsung tulis pertanyaan di kolom chat. Atau kalau mau nanya langsung ke Kak Eva-nya, boleh di raise hand, nanti akan aku panggil. Aku minta reaction guys. dong teman-teman semua. Dikasih love dong, atau dikasih tepuk tangan dong, atau dikasih smiley face gitu. Nah, oke, sudah ada nih pertanyaannya. Yang pertama, ada yang raise hand juga ya, aku sudah lihat. Kita mulai dari yang di kolom chat terlebih dahulu ya, karena tadi dia yang pertama. Ada dari Nabila Salsa, thank you ya pertanyaannya. Kak, pernah nggak sih ngerasa nggak bisa untuk public speaking, kayak ngerasa gue takut salah sama omongan gue gitu, Kak? Kayak gitu. Yes. Thank you for the question. I think it's really like relatable sih for everyone. Karena confidence itu adalah a work in progress. Percaya diri adalah sesuatu yang nggak langsung datang instantly. Aku dulu tuh orangnya insecure banget, teman-teman. Kayak aku dulu tipe 1 tahun yang lalu aku nggak kenal diri aku yang sekarang. Karena dulu aku kalau post selfie aja masih insecure banget. Tapi sekarang kalau kalian lihat post Instagram aku tulis caption panjang kali lebar, muka aku segede-gede apa gitu. Jadi pede itu sesuatu yang you slowly build gitu. And it's good assurance. Berarti kalau kamu sadar kalau kamu itu susah public speaking, berarti kamu tahu sesuatu yang harus diimprove, dan itu bagus gitu. Dan sebenarnya kuncinya untuk aku sih ini sih dulu. Kita anak muda, yang aku dulu ngalamin sampai mungkin sekarang itu adalah overthinking. Banyak dari kalian itu terlalu banyak ya mikir sampai kalian tuh nggak eksekusi. Kalian nggak pernah coba, kalian nggak pernah get out of your comfort zone karena kalian selalu tinggal di sini. Nah, kalau kalian tahu sebenarnya otak kita itu can only handle so much. Kita itu ada yang namanya cognitive function. Kan bisa Google. Cognitive function itu adalah kapasitas otak kita. Kalau kita terus-terusan mikir dan kita penuhin otak kita dengan hal-hal overthinking kayak gini, kalian nggak akan bisa eksekusi. Jadi gimana cara solve-nya? Tuangin semua overthinking kalian, insecurity kalian ke suatu kertas. Itu teknik pertama. Try that langsung. Apa yang kamu takutin tentang diri kamu, apa yang kamu insecurein, semua tuangin. Dan kamu di situ juga cerita kenapa kalian pengen get over this, kenapa kalian pengen jadi lebih baik. Dan abis itu otak kalian akan lebih plong, dan kalian akan coba untuk eksekusi. Dan sebenarnya kuncinya di sini supaya kalian nggak care sama opini orang lain. Itu adalah ingat, sebenarnya nggak ada yang peduli tentang kalian. Tough kan? Tapi I'm just being honest, aku realistis, nggak ada yang peduli sama kalian. Coba diulang lagi, nggak ada yang peduli sama kalian. Kenapa? Nggak ada yang lebih peduli sama kalian lebih daripada kalian sendiri. Jadi sebenarnya kalian pikir kalian negatif segini-sini, nggak ada yang berpikiran seperti itu. Kalaupun let's say ada gitu ya, yang mikir. Contohnya ketika aku mulai TikTok, takut disebut alay? Of course. Dulu image aku tuh yang rapi banget, yang kayak, ya rapi banget lah, yang kayak kalau post foto tuh kayak cici-cici basic gitu lah, yang kayak rapi banget lah bahasanya, you understand? Dan ketika aku mulai TikTok, banyak aja ada yang komentar negatif. Tapi gini, aku pikirnya, oke, mereka punya waktu berapa detik sih dalam hidup mereka? 24 jam. Berapa waktu yang mereka habiskan di hidup mereka untuk bilang, ih Eva alay, ih kok dia kayak gitu ya, gitu. 1-2 detik, 3 detik maksimal kayaknya. Dan abis itu mereka get back to their own life, mereka nggak pedulin aku, mereka langsung return aja ke hidup mereka, dan mereka sibuk sama hidup mereka sendiri. Masa aku jadiin opini berapa detik itu untuk jadi patokan untuk aku berkarya? Masa aku jadi nggak fokus membangun 1% itu karena aku cuma takut si A ngomong ini, si B ngomong ini, di C ngomong ini, dia ngomong ini. I will not go anywhere. Dan also another thing that also kayak bring me peace adalah aku aja nggak suka semua orang. Jadi jangan expect semua orang untuk suka aku. Gitu. Itu sesuatu yang aku sadar the hard way. Aku nggak suka semua orang. Dan nggak ada semua orang yang bakal suka aku juga. So it's okay to really like nggak ngebahagiain semua orang. Yang penting kamu pede kalau kamu itu doing the best for yourself. Itu aja. Itu cara kamu pede. The best way adalah not caring. Itu. Benar-benar. Bisa guys. Dapat insight baru ya kita semua ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya ada yang raise hand nih. Mau tanya langsung nih sepertinya ya. Ada dari Ken Drogono Usumo. Silahkan boleh langsung di-unmute. Apakah kakak pernah merasa overthinking? Maksudnya over confident terhadap sesuatu.
Oh, overconfident. Overconfidence. Ya, I see. Oke, pernah gak Ya sinyalnya lagi. overconfident ya, Kak? Pertanyaannya. Iya, Ya. overconfident. Kak, Oke, jarang sih. Aku nggak pernah overconfident sih, jarang. Karena aku biasanya, aku kan udah bilang, aku biasanya juga insecurean orangnya. Jadi, usually kayak bisa sampai ke titik ini, bisa ngomong sepeda ini juga butuh waktu gitu loh. Karena when I do something, when I approach something new, aku selalu anggap diri aku yang paling cupu di situ. And it's really important to always be humble, to always learn. Ada quote, always think you are the most stupid person in the room. Kenapa? Karena kalau kalian udah pikir kalian yang paling pintar, kalian nggak akan mau belajar anything. And one thing yang menurut aku sangat membantu untuk kalian when you're young adalah always the curiosity to learn. Belajar. Dari manapun. Literally, jangan kayak tutupin diri kamu ke kayak, oh aku udah jago di sini, I'm not gonna learn anything. Aku sampai hari ini teman-teman, meskipun aku ngisi webinar kayak gini, aku masih aktif jadi peserta webinar juga. Aku bisa ngelukis, aku sering ikutan workshop ngelukis juga. Itu yang kuncinya untuk selalu self-develop, karena remember, you're not the best, gitu loh. Dan kayak contohnya di sini aku ikutan workshop abis ini. I have a workshop business gitu, aku bayar gitu loh buat ikutan workshop business. Dan kemarin aku baru workshop lukis lagi, padahal mungkin banyak dari kalian pikir kan udah jago gitu. No, you learn. Gitu, don't be overconfident, cause it's gonna be your first downfall, bahasanya. Benar. Berarti karena sudah pede, biasanya nggak perlu lagi overconfident ya teman-teman ya. Yang penting pede aja sewajarnya gitu. Jangan sampai insecure, tapi jangan sampai overconfident juga. Nah, oke, selanjutnya kita ada pertanyaan lagi nih. Kita sampai jam 9 ya Kak ya, untuk pertanyaan sesi tanya jawabnya. Dari NJ Raisya Nabila. Thank you ya untuk pertanyaannya. Kak Eva pernah nggak sih Kak kena bully orang? Dan kalau pernah, overcoming the fear itu gimana Kak? Oke. Pernah dibully? Of course. Aku pernah dijauhin satu angkatan. Tough. Dan dulu angkatan aku nggak gitu gede. Dulu angkatan aku kayak 70 orangan. Jadi kayak bener-bener feel really lonely. Pernah banget. Aku dulu tipe yang kayak di film-film, makanya di toilet. Itu ketahuan you. Tapi aku bangga banget. Aku senang banget ada pengalaman itu. Wah, I remember so well. Sekarang aku ngeliat pengalaman itu jadi titik kekuatan aku lagi. Karena it made me realize kalau aku tuh ternyata kuat sendiri. I have enough strength on my own, dan aku nggak perlu convince others, aku nggak perlu kasih tahu banyak orang kalau aku itu orang baik, aku cuma perlu prove it through my actions. Ketika ada yang bilang aku jelek, silence is golden. Jangan ngomongin orang itu balik. Aku tahu teman-teman di sini mungkin ada lagi banyak high school drama ya, because I used to be there. I know what it's like. Iya, kayak si A ngomong ini di belakang, tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Kuncinya adalah take the higher route. Orang-orang nanti lama-lama lihat sendiri. It took time. Buat aku dulu pernah dijauhin setahun gitu, tapi akhirnya lama-lama semua yang ngejauhin aku balik lagi ngelihat kayak, loh dia ternyata nggak problematik, kok dia biasa-biasa aja ya. Dan akhirnya balik lagi ke aku. Gitu. Karena mereka tahu the rumors are not true. I'm not the person that they tell me that they are gitu. I am gitu loh. Jadi kuncinya adalah always find strength sama diri kamu sendiri. Ketika aku lulus sekolah, dan teman-teman aku semua sekarang udah cabut di luar negeri, udah ada yang kuliah di mana, and I'm here menjalani hidup aku sendiri. Itu adalah momen yang kayak udah aku siapin semenjak aku dibully. Kayak itu adalah mengajarkan diri aku kalau okay, you're on this path alone, tapi nggak berarti kamu itu lemah, nggak berarti kamu nggak disayang, nggak berarti kalau kamu tuh nggak deserve of love. You deserve it, tapi memang kamu lagi ada di fase hidup kamu di mana kamu harus menemukan cinta itu di diri sendiri. Dan sekarang aku udah nggak takut untuk sendirian, gitu loh. Opini orang lain udah nggak lagi bother me. Dan cara aku overcome itu adalah itu, mencintai diri sendiri lebih untuk tidak peduli apa yang orang lain mau lakukan ke kita, karena kita udah secure. And know that if you're a good person, Tuhan yang di atas akan selalu balikin apapun yang kamu lakukan itu ke kamu. Itu hukumnya, always like that. Aku nggak pernah ada situasi di hidup aku di mana aku jahat ke orang dan aku selalu consistently dapet jahat terus. Enggak. Kalau aku dijahatin orang, usually aku akan belajar sesuatu yang super meaningful tentang diri aku, atau dia yang akan belajar sesuatu yang meaningful dan aku akan ngelihat itu in the future. Gitu.
it all pays off guys, honestly. Kalau kalian sekarang lagi dibully, lagi ngalamin pernah diteremehin orang, remember the power is within you, gitu. Just prove to them you can be better, gitu. For those who bullied me back then dan bilang aku nggak sukses bisnis, I didn't hear them. Aku tutup kuping, fokus on my own work, head down. Tada, gitu. Semangat buat kalian yang dibully. Kalian akan jadi orang-orang yang hebat, trust me. Keren banget nih Kak. Itu life lesson juga ya, walaupun kita topiknya di sini bisnis dan seni, tapi itu life lesson yang bisa kita dapatkan dan bisa kita terapkan juga nih dalam karya apapun. Keren banget sih Kak. Kalau begitu mungkin kita akan masuk ke pertanyaan terakhir juga ya Kak untuk sesi live Q&A ini. Kita tinggal 5 menit. Ada dari Lintang Fajri Anbia. Thank you ya untuk pertanyaannya. Kak, reward ke diri sendiri yang baik seperti apa sih Kak? Buat tambah semangat aja gitu. Oke, self-reward ya. Akhir-akhir ini tuh kita banyak banget lihat di TikTok, di Instagram, hal-hal seperti self-healing, self-mental health, self-reward, gitu-gitu. It's interesting ya, karena gimana ya, memang bener, at a certain degree kita harus berterima kasih sama diri kita, karena kita juga lagi di pandemi ya, it's not easy to be here gitu loh. Kayak kalian udah survive sekarang aja, it's good enough. It's truly guys, I tell you, you don't have to be the best person right now. It's not the season to be the best person and it's okay. Oke, Kak Eva apakah masih hadir atau terdisconnect? Kayaknya disconnect, Joan. Oh iya, baik. Pak Pri, terima kasih atas informasinya ya. Kalau begitu, kita bisa menonton video TikTok-nya Kak Eva untuk kita mengenal lebih jauh tentang Kak Eva terlebih dahulu ya, untuk sebentar. Ada orderan yang bikin aku sedih banget. Jadi customerku ini custom beberapa perhiasan untuk pacarnya. Tapi hari ini dia minta ganti ukiran karena ternyata dia baru putus. Dan sedihnya katanya pacarnya selingkuh sama sahabatnya sendiri. Jujur aku nyesek banget sih bacanya. Jadi Wait, hi customer ini guys, pengen I'm ngasih back. ke ibu dan adiknya aja. Loh. Hi guys, I'm back. Hai Kak Eva. Oke, stupid ya. Sorry banget. Kayaknya Gak apa-apa, wifi Kak. aku mati tiba-tiba ya. Jadi aku harus pakai Gak pulsa. apa-apa. Oke. Gak Jadi apa-apa. aku lanjutin ya. Tadi Lanjut, tentang self silakan. reward. Iya, sorry banget nih. Aduh, wifi-nya parah banget. Biasa. Menurut aku self reward itu harus dikasih kalau misalnya kalian deserve it gitu loh. Jangan terlalu mudah juga sama self reward gitu. Kayak some people itu nganggap self reward so easy, kayak ya aku udah kerja 5 menit, I deserve a break. No. Please jangan. Ayolah, kalian kan udah SMA ya. Dan nanti hidup kerja akan lebih kasar sama kalian. Jadi kalau kalian menye-menye sama diri kalian sendiri, kalian gak akan kemana-mana gitu. So kalau untuk aku selalu set rewardnya tuh di akhir hari. Dan I really make sure it's compatible sama yang aku jalanin gitu loh. Kalau misalnya hari itu aku nggak sebagus itu kinerjanya, aku nggak akan reward aku sebanyak itu gitu loh. So take the time untuk bener-bener kerasin diri kalian lah, karena bener-bener deh kayak grade itu susah, nggak ada yang tepuk tangan kamu, nggak ada guru untuk kasih tahu kamu harus bisa ini itu gitu ya. Untuk kejar deadline, yang penting itu kan your mind itu yang your biggest enemy gitu. So self rewardnya moderation lah, tipis-tipis aja, jangan terlalu banyak. Benar-benar di-consider lah ya, sesuai dengan apa yang sudah kita kontribusikan ke self reward-nya. Jangan terlalu banyak, tapi jangan terlalu dikit juga. Kita yang tahu sendiri lah, kita sudah bekerja sekeras apa dan self reward yang harus kita kasih itu banyak apa gitu. Pasti kita yang tahu sendiri, benar ya Kak ya? Nah, exactly. Dengan pertanyaan terakhir tadi, sesi live Q&A kita juga sudah berakhir nih teman-teman. Aduh, aku sedih banget, aku masih pingin ngobrol sama Kak Eva ya. Aku yakin teman-teman semua juga masih pada pingin ngobrol nih, tanya-tanya lagi sama Kak Eva. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya, dan mohon maaf untuk teman-teman yang pertanyaannya belum bisa terjawab. Mungkin bisa terjawab di lain waktu kalau kita ketemu sama Kak Eva kembali ya. Mungkin dari Kak Eva ada sedikit kata-kata penutup nih buat teman-teman semua. Kita masih ada 1 menit untuk mengenai cara berbisnis atau berkarya atau motivasi, singkat aja. Oke. Thank you so much guys for this opportunity. Aku senang banget sih bisa ngomong sama teman-teman di sini, karena ya it's like looking back at myself a few years ago. 1,
kalian gak terlalu muda untuk bisa achieve anything and be anything. 2 tahun yang lalu aku benar-benar gak kepikiran aku bisa jadi pengusaha. Yang aku tahu adalah aku kegagalan dan aku dibully 2 years ago. Tapi remember, 1 year from now, you can be a totally different person. And it's amazing. That transformation itu sesuatu yang, wah, sampai hari ini aku masih gak percaya. So trust that. Kalau sekarang kalian ngerasa kalian belum apa-apa, in 1 year you can be in a webinar juga, ngomong juga. Gitu. 2, jangan terlalu banyak mikirin orang lain, focus on yourself. 3, adalah explore as many things as possible alone. Jangan ngajak temen kalau misalnya mau coba apa, jangan ngajak apa gitu, jangan, cause in the end kalian akan fokus sama diri sendiri, dan jangan takut untuk bisa berkarya, that young gitu loh. Explore anything, explore everything, dan jangan takut sama people, it's also important, jangan takut ketemu orang. Every opportunity yang ada, dulu aku pas, kalau kalian gak tahu juga ya, aku tuh dulu semua organisasi aku sambet. Karena kenapa? Aku pengen kenal sama orang. Actually, Joan, I know you. I know you. Aku tahu Joan. Kenapa? Dulu kita satu organisasi. Dan itu organisasi kayak bahasanya apa sih, humanitarian gitulah. Jadi kayak lembaga untuk helping gitulah. Dan aku juga dulu aktif OSIS, dan dulu aku aktif di klub sini, klub situ. Explore yourself lah. Karena kalian masih muda, bahasanya harga gagal kalian tuh masih murah. Karena gini, semua orang sukses pasti akan gagal, kan. Gak ada orang sukses yang gak pernah gagal. Name one, gak pernah. Semuanya pasti pernah gagal. Dan itu udah bahasanya ya, kalau kata mentor hidup aku tuh kayak, kalau kamu belum gagal, kamu gak bakal bisa sukses. Jadi biasanya kamu bakal gagal dulu. Daripada kamu gagalnya nanti, mending kamu gagalnya sekarang. Gagal sebanyak-banyaknya gitu. Dan gak ada orang yang gagal terus-terusan. Kalau kamu gagal terus-terusan, berarti kamu gak belajar apa-apa. You will succeed gitu loh. Dan ingat, you're not what they think you are gitu. Kamu masih punya kartu alay, bahasa kamu masih muda, kamu mau jadi content creator, gas. Kamu mau jadi YouTuber, gas. Nobody stopping you. Daripada nanti kayak gini loh, kamu hari ini malu, kamu pikir besok kamu gak akan malu gitu. Kamu tiba-tiba akan muncul confidence-nya. Ya enggak. Besok justru kamu akan lebih makin malu karena kamu udah mikirin, oh aku udah ada umur, aku jadi malu buat nge-vlog gitu-gitu. Jujur aja kalau misalnya aku nanti realistisnya ketika aku umur 25 tahun gitu dan aku baru mau mulai TikTok, kan aku malu biasanya. Tapi harusnya jangan ya. Tapi kan lebih mudah kalau aku masih sekarang gitu, masih muda, kayak masih ada kartu alay lah. So gunakan kartu alay kalian dengan baik. People akan lebih, gini loh, kalau kata mentor aku, dia umurnya udah agak tua, dia bilang, semua orang itu ngelihat anak muda itu kayak, oh, kalian masih gak apa-apa kalau kalian gagal. Iya, masih muda gitu. Use it to your advantage gitu, it's okay. So ya, itu sih quote dari aku. Hope it's useful for you guys, and thank you so much udah invite aku. Wah, keren banget sih Kak, hari ini kita dapat banyak banget sharing-sharing dan kita juga dapat banyak banget insight. Terima kasih Kak sekali lagi untuk waktunya yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita di talk show untuk acara Marketing World Art Day ini. Dan sebagai ucapan dari terima kasih dari kami akan memberikan suatu sertifikat penghargaan untuk Kak Eva. Kalau begitu, boleh di-share screen sertifikatnya. Dan setelah ini kita juga akan ada foto barengnya, Kak. Yang pertama dengan sertifikat dan yang kedua nanti kita akan foto bersama-sama dengan teman-teman dan para hadirin sekalian di sini. Nah, oke, kalau begitu sertifikatnya sudah ada. Boleh untuk diberikan aba-abanya untuk foto bersama? Oke, kalau begitu aba-abanya dari aku saja ya. Oke, mari kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk sertifikatnya boleh di-close, kita akan foto bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Oke, teman-teman, aku himbau untuk on kameranya ya, supaya kita bisa foto bareng. Kapan lagi nih kalian bisa foto bareng sama Kak Eva? Kita bisa foto bersama-sama sama Kak Eva. Nah, boleh di-on kameranya. Oke, yang pertama kita gaya-gaya formal dulu ya. Senyum-senyum cantik, senyum-senyum ganteng dulu, oke? Yang pertama. Oke, mari kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke, yang kedua kita akan pakai satu gaya nih karena kita Market Day dan World Art Day. Jadi aku mau teman-teman semua pakai gaya M sama W. Nah, kayak gini. Oke, kalau yang nggak bisa nggak apa-apa, sebisanya aja nggak apa-apa. Oke. Reva sudah siap? Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua dan terima kasih sekali lagi kepada Kak Eva yang telah hadir di tengah-tengah kita untuk sharing-sharing banyak tentang berbisnis, berkarya, tentang self-improvement juga ya Kak tadi. Semoga Kak Eva diberkati dan sukses selalu untuk bisnisnya, non-contact creating-nya, ataupun kegiatan-kegiatan Kak Eva lainnya. Terima kasih ya sekali lagi Kak Eva yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Thank you everyone. Have a good day ya semua. See you. Terima kasih Kak Eva. See you. Ya kalau kalian masih ada pertanyaan ya bolehlah DM aku, nanti kita bisa ngobrol lagi. Oke? Dadah. Makasih. Kak Eva. Thank you. Makasih Kak. Makasih Kak Eva. Thank you Makasih Kak. Lucu banget Kak. Nah, teman-teman juga bisa banget untuk masukin foto bersama kita tadi di story kalian. Boleh tag Kak Eva, boleh tag SMA Exto 2, dan juga boleh tag aku juga. Siapa tahu nanti kalian di-repost ya kan sama Kak Eva gitu. Lumayan. Makin bisa spread banyak orang lebih tahu tentang apa yang kita pelajarin hari ini kan lumayan. Benar juga. Itu juga bisa membawakan wawasan apa yang kita bisa dapat hari ini ke teman-teman yang lain juga yang nggak masuk di dalam webinar ini. Nah, kurang lebih selama 1 jam kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Kak Eva tentang tadi kita dapat banyak banget, ada sharing pengalaman Kak Eva tentang berbisnis, kegagalan, habis itu sukses. Nah, kita belajar dari kegagalan itu supaya bisa sukses. Kita juga dapat tips and trick untuk cocokin warna itu gimana, harus start daily base-nya, dan juga self-improvement, insecure. Terus kalau misalnya yang lagi dibully, tetap semangat. Potensialnya tuh semuanya di dalam diri kita dan bukan orang lain. Dan jangan takut sama orang lain, tetap explore diri kita. Nah, sayang banget nih teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara. Jadi acara kita sebentar lagi sudah mau selesai. Tapi sebelum selesai, aku mau menjelaskan lagi nih, Market Day World Art Day kita ini kan dirangkai dalam 6 rangkaian lomba. Ada lomba menyanyi, 3D miniatur, trend photoshoot, gambar atau lukis tokoh di era 90-an, recreate iklan, dan juga business plan. Teman-teman yang belum daftar, ayo buruan daftar, abis talk show ini selesai boleh langsung segera daftar aja, karena hari ini adalah hari terakhir pendaftaran, di tanggal 19 Oktober. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Nah, banyak banget nih di chatnya. Terima kasih Kak Eva. Banyak banget ya dari tadi chatnya, aku senang banget lihat antusiasmenya kalian, dan sekali lagi aku mau lihat dong reactionnya kalian, boleh kasih love, boleh kasih hand clap, boleh kasih smiley face, aku mau lihat antusiasme kalian selama talk show ini tuh kayak gimana. Nah, oke, selanjutnya Kak Eva dipersilakan untuk live ya, kalau ingin meninggalkan ruang Zoom meeting ini tidak apa-apa. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Eva. Terima kasih Kak. Live dulu, dadah. Makasih Kak Eva. Makasih. Kak Eva, dadah. Dadah. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit pengumuman nih dari Pak Anwar selaku Wakil Kepala Sekolah dari SMA Santo Kristoforus II. Silakan Pak Anwar untuk pengumumannya. Kak Anwar. Baik, terima kasih Johan. Selamat pagi Bapak Ibu dan peserta didik sekalian maupun semua saja yang bergabung di webinar ini. Terima kasih untuk antusiasmenya untuk tetap berada di sini. Setelah ini kita masih punya satu kegiatan, yaitu Transfer of Knowledge tentang COVID-19 bersama tim SMA Santo Kristoforus II bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Atmajaya. Berdasarkan jadwal, kita akan memulai di 9.30. Tetapi karena kita sedikit molor untuk kegiatan pertama, maka kita mundur ke 9.45. Oleh karena itu, silakan mengambil waktu untuk beristirahat. Setelah itu kita join lagi di link meeting yang sudah dibagikan melalui walas atau pengurus kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Baik, selamat pagi juga Pak. Terima kasih atas pengumumannya. Baik, kalau begitu kita akan menutup
acara ini bersama-sama dengan kita berdoa, dan aku akan memimpin doa secara Katolik. Bagi teman-teman semua dan para hadirin sekalian yang beragama di luar Katolik dipersilakan untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mari semuanya kita bersatu di dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan sepanjang acara kami, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Bapa yang Maha Pengasih, bantu kami agar kami dapat melakukan kegiatan kami selanjutnya dengan baik dan bermanfaat bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa kepadamu melalui perantara Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Kristoforus, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan para hadirin sekalian yang telah setia menonton talk show kita ini sampai akhir. Teman-teman yang berasal dari SMA Santo Kristoforus II dipersilakan untuk kembali ke jadwal untuk kegiatan selanjutnya, dan teman-teman para hadirin sekalian dipersilakan untuk meninggalkan ruang virtual ini dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Joan. Terima kasih juga. Sudah Terima kasih Kak Joan. Terima kasih Kak Joan. Kak Joan. Kak Joan. Luar biasa.